Halo, salam. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan dan beribadah pagi. Terima kasih Pak Ishak, Ibu, kesempatan ini saya dengan istri dan anak saya dari Jogja, ya, Sumbut nama saya ya. Saya sedang mengajar ini di kelas. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang ikut kelas. Saya membaca ayat ini, ada 2 yang saya pikirkan untuk saya sharingkan, 2 anak, tapi ini nats yang lama saya pikirkan, renungkan, tapi segar kembali karena kemarin pas kenaikan Tuhan Yesus itu diminta sharing ini. Yesus naik ke surga, dan ini juga menjadi salah satu topik dalam konsep keselamatan, permuliaan. Jadi saya mau sharing, saudara-saudara. Saya pikir ini juga cocok untuk situasi sekarang. Bukan kemarin saja, sampai hari ini masih hiruk pikuk di negeri kita. Bagaimana merekatkan kembali kebangsaan, kesatuan, keindonesiaan. Banyak orang memang mulai khawatir beberapa waktu yang lalu kalau terjadi situasi yang tidak diinginkan seperti di Timur Tengah atau negara-negara lain yang bergejolak. Tapi sebetulnya apapun situasi kondisi di negeri kita, apapun situasi kondisi di kota kita, apapun situasi kondisi dalam bisnis kita, usaha kita, ini firman Tuhan tetap relevan untuk kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kita bisa tidak gelisah, kita bisa tidak khawatir, kita bisa menjadi tenang, kita bisa menjadi tetap damai kalau kita mempercayai fakta-fakta kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Percaya maksud saya bukan sekedar setuju dalam pikiran. Percaya yang saya maksudkan ialah menghidupi kepercayaan itu, menjadikan fakta-fakta kebenaran ini bagian pikiran kita, bagian kelakuan kita, bagian tingkah laku kita hari demi hari. Itu artinya percaya. Nah, kita bisa tidak khawatir, tidak gelisah, menjadi tenang apapun kondisi fisik kita, sakit atau sehat, apapun situasinya kita bisa tetap tenang, tidak gelisah kalau kita mempercayai fakta-fakta ini. Fakta-fakta yang saya maksudkan adalah ada beberapa di sini. Yang pertama, saudara, fakta bahwa surga itu ada, surga itu real. Disebutkan di sini, janganlah gelisah hatimu. Sekali lagi ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tempat tinggal. Surga, ada kata di Alkitab Oranos, tetapi di sini Tuhan Yesus pakai istilah rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata sampai 2 kali, saudara-saudara, penegasannya dalam ayat 1 ini, Yohanes 14 ya. Yohanes 14, kalau ada yang belum ketemu ini tadi, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, percayalah juga kepadaku. Nah, percayalah kepada Allah, ini waktu itu disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang sudah sekian lama ikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bikin roti 5 ketul, 5.000 orang kenyang, 2 ekor ikan itu bisa rata semua, mereka punya harapan, wah ekonomi bagus, ikut Yesus aman. Ini ada berkat, ada masa depan.
Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, wah mereka pikir wah ada asuransi kesehatan ini, beres ikut Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus menyatakan bahwa anak manusia harus menderita, akan dianiaya, akan disalibkan. Dan mulai Yesus diancam, mulai Yesus diusir juga, mulai Yesus mau ditangkap. Lalu mereka mulai gelisah, mereka mulai khawatir, mereka mulai takut. Dan itu sebabnya firman ini muncul, saudara-saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan yang kedua, percayalah juga kepadaku. Nah, mungkin murid-murid itu ya sudah sudah tahu mengenai surga, saudara. Dan jelas orang Yahudi diajar mengenai surga, mengenai tempat yang indah itu. Dalam perjanjian lama nabi-nabi mengajarkan mengenai surga ini, menyebutkan Allah itu bertahta di surga, Allah itu bertahta di singgasana, Allah itu ada di Firdaus, Allah itu ada di Nirwana. Itu sudah diajarkan oleh Allah. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, surga itu ada. Oke, kalau kamu sulit percaya kepada Allah, karena Allah itu tidak kelihatan, Allah itu tidak bisa diraba, kamu belum pernah mungkin mendengar suara langsung dari Allah. Hanya Nabi Musa yang pernah mendengar suara, atau Nabi yang lain. Kamu belum pernah mendengar suara Allah. Itu sebabnya kamu sulit percaya kepada Allah. Kalau saya bilang percayalah kepada Allah, masa ya mungkin kau bilang begitu. Kalau begitu Yesus lalu berkata, percayalah kepadaku. Kamu sudah 3,5 tahun bersama dengan saya. Kamu ada di lembah bersama saya. Kamu ada di bukit bersama saya. Kamu ada melayani bersama saya. Kamu pernah di perahu. Saya waktu itu tidur, kamu bersama dengan saya. Kamu pernah saya ajar. Kamu pernah berdoa ikut dengan saya. Kamu pernah sembahyang dengan saya. Kamu lihat apa kata saya. Saya belum pernah bohong. Saya belum pernah curang. Apa yang saya katakan terjadi. Kalau saya bilang A. Kalau saya bilang B. Kalau saya bilang C. Saya belum pernah bohong. Kalau kamu sulit percaya kepada Allah, percayalah kepadaku. Saya punya integritas. Saya jujur. Saya sebenarnya. Saya tidak bohong. Oh, rumah Bapa itu ada. Surga itu ada. Kita bisa tenang, tidak gelisah menghadapi fakta hidup ini kalau kita meyakini surga itu ada. Rumah Bapa itu ada, saudara, ada dan ada. Paulus banyak menulis juga mengenai surga itu. Paulus pernah menulis, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Surga itu ada, saudara. Surga itu real. Ada buku The Heaven is So Real. Mungkin ada yang pernah baca kesaksian-kesaksian mengenai orang yang pernah diangkat ke surga. Terus teman saya pernah cerita, namanya Marcelina. Dia pernah dipotong ususnya, lalu kemudian di rumah sakit koma 1 minggu. Saya bertanya kepada dia, Marcelina, apa yang kamu rasakan selama 1 minggu? Dan Marcelina ini menjawab kepada saya tidak pernah merasakan 1 minggu. Saya seperti sebenarnya. Iya, maksud saya bagaimana rasanya selama itu perasaanmu. Jangan bohong ya. Kamu jujur ceritakan kepada saya. Kamu kan orang rasional. Dia tinggal di Lombok ini, orang ini. Dan kemudian dia bilang begini, hari pertama ceritakan suaminya berdoa, dia belum siuman. Hari kedua anak-anak ikut mengelilingi di ICU itu belum siuman. Hari ketiga juga belum siuman. Terus kemudian hari keempat dan seterusnya. Lalu kemudian baru hari yang ke-7 si Marcelina ini siuman. Dan dia menceritakan begini, Pak, saya waktu itu merasa berjalan ke satu tempat yang indah. Tempat yang terang benderang sekali, seperti
ada matahari tapi bahkan lebih terang dari matahari. Hanya saya tidak silau, saya tidak merasakan panas. Dan kemudian saya mendengar satu suara pujian yang indah sekali yang belum pernah saya dengarkan. Dan pujian itu begitu merdu membuat saya tenang. Dan saya berjalan senang sekali. Tetapi pujian itu, nyanyian itu lama-lama semakin fales, semakin fales, semakin fales, fales. Lalu saya bangun. Dan ternyata yang nyanyi orang-orang jemaat saya yang mengelilingi saya di sekitarnya itu. Yang suaranya fales-fales itu. Nah, lalu dia bilang gini, Pak, surga itu ada. Surga itu real. Saya bilang kepada Marcelina, ya, saya percaya. Bukan karena kamu mengalami itu. Saya percaya Alkitab mengajarkannya. Saya percaya Allah mengajarkannya. Saya percaya bahwa keadilan Allah menuntut adanya surga. Saya percaya Yesus mengajarkannya bahwa surga itu ada. Poinnya adalah saudara-saudara dari itu bahwa ternyata surga itu pujian begini. Mungkin Marcelina, saya tidak tahu, ini analisa saya saja ya. Marcelina ketika mendengar suara pujian jemaatnya, keluarganya yang memuji di sekelilingnya itu, mungkin dia dengar juga suara itu. Tapi suara itu ketika dia setengah koma, setengah seperti mungkin perasaannya di surga, itu indah sekali, merdu sekali. Jadi pujian yang disampaikan kepada Tuhan, walaupun fals, tapi kalau dengan hati yang serius, di surga itu merdu suaranya. Amin. Tapi walaupun suaranya seperti suara malaikat, tapi kalau tidak dengan hati, di surga mungkin fals itu suaranya itu. Pujian, penyembahan di surga. Sekali lagi poin saya dalam poin ini adalah surga itu ada. Surga itu real. Bukan sekedar permen-permen yang dijanjikan untuk anak-anak. Surga itu ada. Lalu kemudian yang kedua, saudara, di sini disebutkan ayat 2, ya ayat 2. Coba kita baca bersama-sama ayat 2 ini. Ya, 1, 2, 3. Amin. Di rumah siapa? Iya. Bukan rumah kakek saya, bukan rumah buyut saya, tapi rumah siapa? Sekali lagi, Bapakku, saudara. Nah, poin saya di sini adalah rumah itu cermin pemiliknya. Betul? Ya. Saya dikasih kamar di sini, Pak Ishak di sini. Saya 2-3 hari ini saya pindah 3 kamar. Ya. Jadi saya sudah tinggal di 3 kamar di sini. Pertama lantai 6, kedua lantai 3, terus saya pindah. Dan kamar saya indah sekali. Saya di dalam kamar itu bisa main bola ini ya, luas sekali. Dan kami menikmati kamar hotel di sini indah. Tapi maaf Pak, rumah Bapakku yang disebut ini jauh lebih indah dari ini. Amin. Rumah Bapakku. Ini rumah Bapak Ishak. Nah saudara, rumah itu cermin pemiliknya. Jadi saya tahu itu hotel di Bali ada namanya Bali Beat, Grand Bali Beat. Itu yang bangun Soekarno. Di Jogja saya tinggal ada Hotel Ambarukmo. Itu yang bangun Soekarno. Lalu kemudian di Jakarta itu Hotel Indonesia itu Soekarno. Soekarno orang hebat, dia insinyur, arsitek yang luar biasa, sehingga desainnya lumayan bagus, lumayan artistik. Hotel itu uang pampasan Jepang katanya dulu. Nah, ya, Soekarno bisa membangun rumah yang seperti itu karena memang rumah itu cermin dari pembangunnya. Nah, saya punya rumah dari buyut saya di Banyuwangi sana. Rumahnya pendek sekali. Jadi sekarang sudah dirobohkan kira-kira beberapa tahun yang lalu. Tapi dulu saya pernah bilang adik saya jangan dirobohkan, karena rumah bapak ibu saya itu sudah tidak ada, dijual. Rumah kakek nenek saya sudah dijual, tapi sisa rumah buyut saya itu yang masih sisa, kecil sekali. Dan pintunya juga pendek. Jadi kalau saya keluar masuk begitu, sering saya harus begini.
Karena buyut saya memang orangnya pendek sekali. Dan rumahnya kecil, dari temboknya separuh, lalu di atasnya dari bambu. Begitu, dapurnya juga dari bambu. Yang di belakang itu dari daun, ini atapnya dari daun pohon kelapa. Nah, jadi buyut saya orang kecil, itu sebabnya rumahnya kecil. Buyut saya itu pendek, itu sebabnya pintunya juga. Nah, ini kepala saya dibikin begini, sering dijeduk-jeduk ini. Nah, di rumah itu. Dan rumahnya kecil sekali karena memang rumah itu cermin pemiliknya. Umumnya, walaupun tidak 100%. Kalau orang the head, orangnya hebat, orangnya kaya raya, rumahnya ya besar. Kalau orang sederhana, ya rumahnya kecil. Nah, ini yang dikatakan Yesus, rumah siapa? Bapakku. Jadi poinnya di sini saudara, yang pertama, surga itu ada. Dan yang kedua, surga itu indah. Surga itu wow. Surga itu luar biasa. Karena pembangunnya, pemiliknya ialah pencipta langit dan bumi, pencipta planet, pencipta matahari, pencipta gunung, tangkuban perahu, pencipta lembah, pencipta lautan, pencipta galaksi, pencipta langit dan bumi. Inilah yang membuat surga itu. Jadi kita bisa tidak gelisah menghadapi fakta hidup di dunia ini kalau kita percaya bahwa surga itu indah, saudara. Tidak ada yang lebih indah daripada tempat itu. Mungkin saudara merindukan pergi ke Hawaii, lihat keindahan. Tidak salah kalau punya duit, mau pergi ke Bali. Tapi saudara setuju atau tidak, ini firman Tuhan menegaskan bahwa rumah Bapakku tentu jauh lebih indah daripada semua tempat di dunia ini. Kita bisa tenang menghadapi fakta-fakta kesulitan hidup ini kalau kita percaya yang pertama bahwa surga itu ada, surga itu real. Dan yang kedua, kalau kita mempercayai bahwa surga itu indah. Lalu saudara, ini Thomas bertanya. Coba kita lihat sekarang ayat yang keempat, ya, ayat 4. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Ya, kita baca ayat 6 ya bersama-sama. Ini ayat yang paling terkenal ya, ayat 6. 1, 2, 3. Ya, Thomas. Rupanya Thomas ini kurang pinter imajinatif. Jadi dia rupanya bukan seorang seniman atau apa, polos-polos saja. Dia nggak tahu Tuhan. Aku tidak tahu jalan ke situ. Kemana? Apa di jalan Sudirman? Nomor berapa itu, Tuhan? Aku tidak tahu jalan ke situ. Lalu kemana? Saya harus ikut Engkau, Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ke surga itu. Lalu Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa itu kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit, di atas bumi tidak ada keselamatan yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Sekali lagi, kita bisa tenang, kita bisa tidak gelisah menjalani hidup ini kalau kita percaya surga itu ada. Saudara, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita akan berakhir. Kulit kita ini akan semakin keriput. Dan kita akan masuk ke liang kubur fisik ini. Di dunia ini ada batasnya. Tapi kita bisa tenang menghadapi hidup di dunia ini. Kalau kita meyakini bahwa ada kehidupan di balik kematian. Surga itu ada. Surga itu real, saudara. Dan itu fakta kebenaran yang kedua. Surga itu ada. Lalu fakta kebenaran yang ketiga,
kita bisa tenang menghadapi kenyataan hidup ini kalau kita percaya di dalam ayat yang ketiga. Ya, kembali ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah apa? Menyediakan. Nah, tempat bagimu, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Nah, menyediakan. Kata yang menjadi perhatian adalah kata menyediakan. Tadi Bapak Ibu, surga itu ada. Surga itu indah. Aku pergi di rumah Bapak gunung. Kok ini Tuhan Yesus masih pergi mau menyediakan? Loh, berarti belum ada dong sepertinya. Apa yang kira-kira yang Yesus sedang sediakan di sana? Halo? Boleh, kalau ada yang mau komentar. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Surga ada rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Loh, kok masih menyediakan Tuhan? Apa yang disediakan? Halo? Oh, mau jawab? Halo? Ada yang mau komentar? Dan apabila aku telah pergi ke situ, situ itu apa? Rumah Bapa. Berarti ada memang. Aku pergi ke situ. Kemudian, dan menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah beres, aku akan kembali dan membawa ke tempat dan membawa kamu ke tempatku. Jadi, Bapak Ibu, kapan Tuhan Yesus ini sedang menyediakan? Sekarang sedang menyediakan. Ya. Jadi Tuhan Yesus berarti bekerja sekarang. Saudara dan saya bekerja, Tuhan Yesus bekerja sekarang. Sudah selesai belum Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi saudara sekarang? Pak, kapan Tuhan Yesus selesai menyediakan tempat buat Pak? Apa? Ketika Pak dipanggil, Bapak mau cepat selesai atau agak lama bangunannya? Menyediakan. Nah, terus kira-kira apa yang sedang dibangun oleh Tuhan di situ buat Bapak? Apa yang sedang disediakan oleh Tuhan di sana? Apa, Bu? Tempat, ya tempat. Kira-kira apanya itu? Kamarnya? Interiornya dipercantik, kursinya, sofanya, atau apanya disediakan di sana? Rumahnya, jadi belum ada rumahnya. Sudah ada, ya. Menyediakan. Nah, ini memang pernah jadi pertanyaan. Bagaimana ini? Rumah Bapa sudah ada. Aku pergi ke situ, kata Tuhan. Bukan hanya pergi ke situ, Yesus datang dari situ. Datang dari surga, dari rumah Bapa ke dunia ini. Nah, sekarang Yesus pulang ke sana, tapi di sana menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara, saya diingatkan rumah buyut saya itu. Ini yang gak pernah lupa, karena waktu itu saya agak marah sama adik saya. Itu puluhan tahun yang lalu sudah. Saya bilang, Thomas, kebetulan adik saya namanya Thomas. Rumah buyut kita ini, tolong lestarikan. Jadikan semacam museum, kenangan, karena rumah papa mama hilang, sudah habis dijual. Rumah kakek nenek juga sudah terjual, tinggal rumah buyut ini. Jadi kamu renovasi. Saya dari Bali akan kirim uang kepadamu. Mungkin berapa 20 tahun lalu. Lalu saya kirim jebret begitu. Dan sebulan kemudian saya pulang dan saya lihat rumah itu. Tom, loh, kenapa kamu tidak perbaiki? Kenapa kamu tidak siapkan ini, itu. Lalu si adik saya itu marah sama saya. Loh, saya sudah kerjakan. Tetapi kok masih seperti ini? Loh, Mas Sumbut kirim uang berapa? Saya kirim uang 500.000 rupiah. Saya transfer ke kamu. Loh, ya ini 500.000 rupiah ya seperti ini. Loh,
Begitu kamu pikir saya 500.000, kamu 5 juta begitu. Waktu itu masuk ruang itu agak bernilai waktu itu. Jadi pikir saya 500.000, kamu 5 juta. Oh, enggak bisa. Saya memperbaiki, saya merenovasi sesuai uang yang Mas kirim kepada saya. 500.000 ya seperti ini katanya. Oh, gundulmu, saya bilang, orang Jawa begitu. Pikir saya 500.000, kamu 5 juta begitu. Poin saya apa, saudara? Coba tirukan saya. Saya memperbaiki sesuai yang saudara kirim kepada saya. Sesuai yang saudara kirim pada saya. Iya, ini Tuhan Yesus bilang begitu. Saya menyediakan tempat bagimu, mempersiapkan tempat bagimu sesuai bahan bangunan yang kamu kirim kepada saya. Amin. Nah, ini. Nah, sekarang sudah berapa banyak bahan bangunan yang saudara kirim ke rumah Bapak itu? Kita bisa tenang menghadapi hiruk pikuk dunia ini. Kondisi apapun, situasi apapun. Karena kita punya pengharapan, saudara. Di balik kematian ini, di balik akhir hidup ini, yaitu surga itu real. Fakta ada, yaitu surga itu indah, rumah Bapa, dan surga itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini kita duduk di sini, bersimpu di sini. Ini bagian dari saudara mempersiapkan surga. Saudara-saudara, saya harap kita di sini ini bukan sekedar cari sehat, supaya Tuhan sembuhkan, supaya hoki Tuhan berkati rezeki, oke, itu oke, ya, tidak salah. Tetapi kita sedang mempersiapkan hati kita, karakter kita ini untuk surga. Kita sedang mengirim bahan bangunan di surga itu. Sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah, surga itu, maka sekaliannya yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Sebab kebenarannya itu adalah bahan di surga. Itu sebabnya hidup yang benar, saudara-saudara. Di tempat bisnis kita hidup benar, di keluarga kita berusaha hidup benar, di luar sana kita hidup benar, kita hidup jujur, kita hidup yang baik. Itu kebenarannya. Hidup benar tidak hanya di dalam gereja, tetapi di luar, karena di gereja hanya 2 jam. Sebab itu adalah persiapan kiriman bangunan kita ke surga sana. Yesus juga berkata apa? Janganlah kamu menyimpan barang-barang yang hanya di bumi saja, di mana ngengat dan karat memakannya. Tetapi simpanlah di itu bahan bangunan. Itu yang Tuhan sedang kerjakan bersama saudara. Jadi Yesus bekerja itu sebabnya ketika saudara mau putus asa, Roh Kudus diutus oleh Yesus untuk menguatkan saudara. Ayo, kamu membangun terus, jangan berhenti, jangan putus asa, kamu bangkit lagi. Oke, kamu KO, tapi jangan knock out, maju lagi. Saya sedang mempersiapkan bahan bagi bangunan untuk kamu. Ayo, kamu kirim terus, kamu maju terus. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Sampai hari ini sudah berapa semen sak yang saudara kirim ke surga? Kita evaluasi hidup kita. Coba ke belakang. Amal saudara, kebaikan saudara, persembahan saudara, pemberian kita, jerih lelah kita untuk mendoakan orang lain, itu bahan bangunan. Jerih lelah kita untuk mengunjungi, untuk melayani, menghibur orang, untuk mengajak orang, ayo maju dalam Tuhan, ayo kita ibadah, ayo kita doa.
Saudara-saudara, itu bahan bangunan yang kita kirim ke surga. Sudah berapa waktu yang kita berikan untuk persiapan ini? Sudah berapa tetes keringat yang kita perjuangkan? Sudah seberapa tetes air mata yang kita telah kirim karena tangisan kita buat pekerjaan Tuhan, buat orang, buat anak-anak, buat keluarga. Itu bahan bangunan. Itu yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Rumah Bapa sudah ada, banyak tempat tinggal, tetapi saya sedang mempersiapkan tempat, dan saudaralah yang mengirim bahan ke sana. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, di dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Ada, saudara. Mungkin orang lain ada yang tidak menghargai jerih lelah saudara. Bahkan sebaliknya, saudara yang berbuat baik jerih lelah, tapi justru saudara dibalikkan, dijelekkan. It's okay, jangan berhenti, janganlah gelisah hatimu, jangan khawatir, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal itu. Indah, dan aku menyediakan, dan jerih lelahmu terhitung 1 gelas air putih saja yang kau berikan, yang kau persembahkan, kau korbankan, kau amalkan karena aku, kamu tidak akan kehilangan upahnya, saudara. Tidak perlu kita ngambek kalau tidak dipuji atau tidak dilihat oleh pemimpin kita. Tidak harus kita memamerkan kebaikan kita. Tuhan sudah simpan di sana. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu. Dan aku sekarang sedang menyediakan tempat bagi kita bisa tenang menjalani kehidupan di dunia ini, apapun situasinya. Tidak gelisah, happy, haleluya, praise the Lord, puji Tuhan, tetap mengasihi, tetap melayani. Kalau kita percaya surga itu ada. Kalau kita percaya surga itu jauh lebih indah dari semua keindahan di dunia, dari semua penghargaan manusia di dunia ini, apapun bentuknya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan perlengkapannya, interiornya, pahalanya, upahnya di sana sesuai pengabdian dan perjuangan kita ini, pekerjaan kita. Dan yang satu lagi, saudara, satu lagi ini, kita bisa tenang menjalani hidup ini, melayani Tuhan, maju terus. Kalau kita percaya surga itu tempat pribadi, personal relationship maksudnya itu. Nah, ini terdapat di dalam ayat yang ini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mulai kata supaya, kita baca bersama-sama, Bapak Ibu. Mulai kata supaya, kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini dengan kata lain apa? Supaya kamu dan saya satu. Supaya kamu ada, saya ada. Supaya saya ada, kamu ada. Ini mau dalam bahasa Inggris disebutkan I will come again and receive you to myself. Itu kayaknya lebih tajam. Receive you to myself. Menerima kamu kepada diriku. Menerima kamu kepada diriku. Menerima kamu kepada diriku. Ini apa? Ini personal relationship ini. Hubungan pribadi ini. Keakraban pribadi. Kemesraan pribadi. Hubungan keeratan, manunggal, menjadi satu. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, menyatu. Ini poin saya apa? Apa saudara? Surga itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita bisa tenang menghadapi, menjalani hidup ini kalau kita meyakini, mempercayai, berarti menghidupi fakta kebenaran bahwa surga itu hubungan saya dengan Tuhan Yesus.
kemesraan saya dengan Tuhan Yesus, keharmonisan saya dengan Tuhan Yesus ini. Dan ini realnya, puncaknya nanti pada kali yang kedua Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, aku akan datang kembali dan akan menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Itu puncaknya. Tetapi yang puncak itu, yang indah di sana, yang wow di sana, yang hebat di sana, yang luar biasa di sana, bisa kita nikmati sekarang ini kalau kita hubungan pribadi dengan Tuhan manis itu, saudara. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi intinya sebetulnya bukan dekorasinya, saudara. Intinya sebetulnya bukan barang-barang yang saudara kirim ke surga. Intinya bukan perlengkapan interiornya, semennya, besinya, apa yang saudara dan saya kirim tadi. Itu oke, tapi itu seperti sekunder. Yang primer, yang utama ialah Yesusnya. Bersama Yesus, artinya apa? Kalau saya punya Yesus, kalau saya bersama Yesus, itu surga yang kita nikmati. Itu sebabnya doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadi surga bisa datang di bumi ini, seperti di bumi ini seperti di surga, pemerintahan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara dan saya mesra dengan Tuhan, maka saudara menikmati surga. Kalau papa, mama, anak-anak semua rukun mesra dengan Tuhan, taat Tuhan, kerajaan itu bicara mengenai ketaatan, pemerintahan. Jadi di surga itu pemerintahan Tuhan berjalan dengan baik. Malaikat taat, orang-orang kudus taat, nggak ada pelanggaran di sana. Semua jalan running well di sana, semua ikut Tuhan. Jadi ketika papa, mama, anak-anak, keluarga ikut Tuhan, taat Tuhan, surga akan kita cicipi di situ. Ketika gereja persekutuan kita taat kepada Tuhan, si A, si B, terus semua taat kepada Tuhan, kita nikmati surga di situ. Ketika gereja, satu gereja itu orang-orang taat kepada Tuhan, datang kerajaan Tuhan itu berarti taat, maka itu suasana seperti surga. Kalau negeri kita ini semua orang-orang taat kepada Tuhan, kerajaan Tuhan datang, artinya semua ikut taat pemerintahan Tuhan, maka seperti surga. Kalau semua orang di bumi ini taat Tuhan, ikut Tuhan, maka datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Dan nanti akan terjadi kerajaan 1000 tahun itu namanya nanti di sana. Dan itu bisa kita nikmati sekarang. Surga itu hubungan pribadi. Saudara, saya banyak bawa sama ibu, sama istri. Waktu saya pacaran dulu, saya naksir. Waktu di gereja begini kan pemuda. Lalu saya khotbah, saya lihat matanya kadang. Saya lihat, wah ini kena ini, saya pikir gitu. Waktu itu, terus saya lihat kadang-kadang saya sapa, saya kunjungi dan akhirnya wah ini bisa ini. Jadi GR sekali saya. Akhirnya saya ajak makan bakso di Depot. Saya cari apa ini Depot restoran itu. Saya cari yang restoran paling bagus, paling strategis, makanannya yang paling enak. Terus kemudian musiknya itu di Depot di restoran itu juga yang paling romantis. Terus jadi semua yang paling tapi juga yang paling murah. Dan akhirnya dapatlah namanya Depot Adi. Dan saya makan. Dan dia rupanya ajak adik iparnya waktu itu bertiga. Saya pikir sendirian. Nah, lalu bertiga makan, pesan bakso, pesan sate, pesan sup, nasi. Dan waduh, makan enak sekali. Dan saya waktu itu bilang, ya singkatnya, I love you begitu. Tapi dia nggak jawab. Langsung 2-3 minggu kemudian kalau nggak salah, dan datang dan ketemu di gereja dan mengatakan, maaf, saya tidak love you too, katanya. Waduh, saya frustasi pulang itu langsung saya banting kepala di bantal,
Lalu 1 jam kemudian saya lihat bantal saya basah. Gitu. Terus kemudian malam itu juga saya pergi ke terminal Ubung. Di situ ada orang jual durian. Kesukaan saya durian. Saya makan durian sampai kenyang. Terus besoknya juga demikian. Saya cari durian, makan durian. Jadi untuk melampiaskan kefrustasian itu. Jadi akhirnya tanggal 20 gaji saya sudah habis karena banyak makan durian itu. Nah, jadi ini maksud saya juga, saya mau katakan pendeta itu juga manusia. Jadi bisa juga frustasi itu. Jadi kalau ada pelayan-pelayan Tuhan mulai agak pucat-pucat, ini tolong dikunjungi itu ya kalau ada, karena bisa juga frustasi itu. Saya berdoa, syukur ya nggak sampai kebablasan frustasinya. Kira-kira 1 bulan kemudian nggak tahu ada angin dari mana, yang jelas angin dari Roh Kudus. Bilang, oh iya saya love you katanya. Wah, kami ceritanya begitu, kami menikah dan punya anak 2 sekarang. Tapi saya mau cerita gini. Ketika saya frustasi itu, saya salah satunya kecuali makan durian, saya juga pergi ke restoran yang tadi. Di porsi yang sama, meja yang sama, saya pesen makanan yang sama. Saya makan bakso. Waktu 1,5 bulan lalu bersama dia, enak sekali. Tapi waktu itu baksonya rasanya seperti karet itu, kenyal-kenyal, nggak enak, sehingga saya nggak habis, saudara, makanan itu. Kira-kira mengapa? Hati, Ibu. Hatinya apa? Sudah tidak ada cinta itu, hilang cinta itu. Jadi makanannya sama, baksonya sama, satenya sama, tapi rasanya beda dengan waktu itu lagi berbunga-bunga. Nah, poin saya di sini, relationship, kasih, itu yang menentukan. Jadi Bapak Ibu, seandainya saudara nggak ada apa-apa, hanya makan nasi sama sambal doang. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, cinta akrab dengan Tuhan, itu sudah rasa sate, rasa segalanya, sukacita, amin. Tapi sekalipun saudara ada daging rusa dari Israel, dari hutan, ada anggur dari Tiongkok, terus kemudian ada makanan dari mana-mana, tapi saudara jauh dari Tuhan, saudara merana, kita tidak ada sukacita, saudara. Sekalipun semua bergelimangan, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, selalu kegelisahan. Dan ini poinnya, surga itu ialah relasi dengan Tuhan, manis dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya jauh dari Tuhan, saudara dan saya akan merana, akan menderita, akan sengsara, akan gelisah, tidak ada kebahagiaan. Tetapi ketika dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, sekalipun ada di tol maupun ada di lembah, kita akan bisa menikmati kebahagiaan itu. Walaupun ada di luar atau di dalam penjara seperti Rasul Paulus, atau di dalam walaupun ada di istana atau di penjara seperti Ahok gitu. Kalau bersama dengan Tuhan, itulah suasana surga. Amin. Kita bisa tidak gelisah hati ini. Tenang kalau kita mempercayai surga itu hubungan relasi dengan Tuhan. Dan ini akan terus, nanti puncaknya yang jauh lebih indah dari keindahan di sini, yaitu di surga, ketika Yesus datang menjemput kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu, Tuhan tahu situasi kondisi saudara. Ada yang pergumulan atau yang punya impian apapun situasi. Percayalah,